Valentine's Day adalah salah satu festival yang paling banyak dirayakan di seluruh dunia. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau ternyata hari Valentine's yang biasa dirayakan pada tanggal 14 Februari ini punya sejarah yang sangat panjang. Bahkan kayaknya bener-bener nggak terduga banget guys. Jadi awalnya hari Valentine's adalah ritual Gamelion dari kepercayaan Yunani kuno. Nah, seiring berjalannya waktu, ritual ini tuh kayak berkembang secara pesat dan masuk ke wilayah Roma, akhirnya berubah namalah menjadi Festival Lupercalia. Nah, Festival Lupercalia ini juga sangat digandrungi tuh guys sama banyak orang, sampai akhirnya masuk ke negara Eropa dan berganti namalah menjadi festival atau Love Lotre. Nah, Love Lotre ini juga nggak kalah hebohnya guys, sampai akhirnya berubah nama lah menjadi festival atau hari kasih sayang Valentine's Day yang kita kenal saat ini. Nah, masing-masing festival tadi dari mulai Gamelion, lalu Festival Lupercalia, Love Lotre sampai akhirnya jadi Valentine's Day sebenarnya punya kisahnya masing-masing. Tapi mereka tuh punya satu benang merah yang sama karena memang intinya sama, yaitu love. Nah, buat tahu kisah lengkapnya kita bakal bahas satu-satu, langsung aja ya kita rangkum bareng di Google. Ritual Gamelion. Disclaimer dulu ya guys, jadi materi dari video kita kali ini aku ambil dari berbagai sumber di internet dan juga dari ceramahnya Ustazah Irene Handoko. Jadi ritual Gamelion ini adalah perayaan yang dilakukan pada zaman Yunani kuno yang merupakan perayaan hari pernikahan antara Dewa Zeus atau Dewa Bapa dan juga Dewi Hera atau Dewi paling cantik di mitologi Yunani ya ketika itu. Nah, gambaran dari perayaan atau ritual Gamelion ini tuh tertera dalam sebuah lukisan, di mana di lukisan tersebut itu ada Dewa Zeus dan juga Dewi Hera. Mereka tuh kayak lagi semacam melakukan kegiatan ranjang gitu guys. Dan di situ tuh ada atau tampil juga Cupid, yaitu semacam bayi laki-laki tanpa busana yang menggunakan sayap dan lagi megang kayak busur panah gitu guys. Dari percaya nih, kalau misalkan satu kegiatan dan ada Cupid di situ, maka kegiatan mereka ini direstui sama Tuhan mereka. Nah, perayaan Gamelion ini tuh kayak bener-bener terkenal banget di zaman Yunani kuno ketika itu. Sampai akhirnya saking heboh dan juga besarnya lah ya perayaan atau ritual Gamelion ini menyebarlah sampai masuk ke wilayah Romawi. Festival Gamelion tadi dirayakan antara bulan Januari sampai Februari. Nah, hampir 1 bulan ya guys, gak ada waktu tepatnya. Nah, karena festival Gamelion tadi sangat banyak digandrungi oleh muda-mudi, akhirnya menyebar sampai masuklah ke Romawi. Nah, ketika masuk ke Romawi beda lagi ya guys, karena tradisinya beda, budayanya beda, namanya pun berubah, bukan lagi Gamelion tapi menjadi Festival Lupercalia. Nah, di sini tokohnya juga beda guys, bukan lagi Dewa Zeus dan juga Dewi Hera, tapi Dewa Lupercus. Nah, untuk Festival Lupercalia ini ditetapkan dirayakan pada tanggal 15 Februari. Satu hari itu ya guys, 15 Februari. Nah, jadi Dewa Lupercus ini digambarkan sebagai sosok setengah manusia setengah dewa. Jadi tubuh atasnya, mukanya itu adalah manusia, tapi bawahnya adalah hewan. Nah, Festival Lupercalia ini makanya dimulai dengan menyembelih domba. Kayak gimana jalannya Festival Lupercalia? Ini dia guys. Jadi awalnya para pembuka agama Lupercus yang tadi udah menyembelih domba, mereka tuh bakal ngambil seiris kulit domba dan juga bawa segelas anggur merah. Lalu para pembuka agama ini bakal kayak berjalan mengelilingi kota Roma. Nah, sedangkan para wanita ya guys yang memang ikut Festival Lupercalia ini, mereka tuh juga bakal megang seiris kulit domba dan berdiri di depan
rumah-rumah ibadah mereka atau di depan rumah mereka lah. Nah ketika akhirnya ketemu nih sama para pembuka agama yang tadi megang kulit domba dan kelihat cewek yang sama-sama pegang kulit domba, berarti kan mereka match nih ya, sama-sama lagi ikutin festival tersebut. Lalu mereka ini bakal dikasih lah wine yang tadi dibawa. Jadi singkatnya, para orang-orang yang ikut festival Lupercalia ini ketika bertemu mereka bakal minum wine bareng-bareng. Nah setelah akhirnya semuanya minum wine, ya yang terjadi akhirnya mereka ini jadi pada yang gak sadarkan diri ya guys, mabuk, sampai akhirnya terjadilah hubungan suami istri di situ. Nah tujuan dari festival Lupercalia sendiri adalah untuk menghilangkan kesialan dan juga kemandulan. Jadi dipercaya dengan melakukan festival Lupercalia yang tadi, yang mereka mabuk sama-sama dan juga akhirnya melakukan hubungan suami istri, tahun berikutnya bakal lahir banyak bayi. Nah makanya mereka percaya jadi kesialan atau kemandulan di kota Roma tersebut ya sudah hilang karena akhirnya kan lahir banyak bayi. Nah tapi di sini kan akhirnya bayi-bayi tersebut nggak ketahuan ya, banyak yang nggak ketahuan siapa ayahnya, makanya bayi-bayi tersebut dianggap sebagai anak dari Lupercus. Festival Lupercalia tadi benar-benar populer banget di masa Romawi kuno. Jadi kayak benar-benar banyak muda-mudi yang tersedot untuk ikut festival tersebut sampai akhirnya jadi penganut dari aliran Lupercus. Nah akhirnya festival ini pun menyebarlah ke negara-negara Eropa lain seperti Inggris dan juga Prancis. Nah ketika masuk ke negara Eropa lain namanya tuh berubah lagi guys, dan jadi Love Lotre. Tapi kalau jalannya acara tuh masih nggak beda jauh sebenarnya. Hari perayaannya juga sama ya guys. Kalau tadi Gamelion itu antara Januari dan Februari, Festival Lupercalia itu tanggal 15 Februari, Love Lotre masih sama, dirayakan setiap tanggal 15 Februari. Jadi jalannya tuh acaranya seperti ini. Di Inggris atau di Prancis, para pengikut acara Love Lotre ini mereka tuh bakal berkumpul di alun-alun kota. Di situ akan disiapkan sebuah bejana besar. Lalu para muda-mudi ini disuruh nulis nama mereka di secari kertas, terus dimasukin ke dalam bejana tersebut. Lalu para pemuka agamanya gitu, para laki-lakinya, mereka bakal ngambil satu kertas dari bejana tersebut, dimana tadi cewek-ceweknya udah masukin nama mereka. Nah ketika diambil maka dipercayalah nama yang mereka ambil itu adalah jodoh mereka. Singkatnya selama acara Love Lotre ini berlangsung, atau bisa jadi kalau memang benar-benar saling suka ya sampai selamanya. Makanya dipercaya acara Love Lotre ini bisa menghindari mereka dari kemandulan dan juga mendekatkan jodoh mereka. Nah tapi acara Love Lotre ini tuh mulai kayak bikin gereja-gereja tuh kayak panik gitu guys, karena para muda-mudi tuh jadi kayak nggak berminat buat datang ke gereja, mereka lebih suka melakukan festival semacam itu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, Love Lotre ini pun mulai dirubah, diganti menjadi Valentine's Day yang kita kenal saat ini. Kalau tadi Love Lotre dirayakan setiap tanggal 15 Februari. Nah, kan dimulai digeser ya guys, diubah perayaannya menjadi Valentine's Day, dan hari perayaannya pun diubah menjadi tanggal 14 Februari, dimana hari kasih sayang ini muda-mudi itu diarahkan mereka tuh bisa menyampaikan atau mengungkapkan rasa sayang mereka seperti yang dilakukan oleh Santo Valentinus, dimana tanggal 14 Februari ini sebenarnya adalah hari kematian dari Santo Valentinus ini. Nah gimana sejarah hari Valentine ini? Langsung aja ya kita bahas. Pada sekitar tahun 260 Masehi hidup seorang uskup bernama Santo Valentinus. Santo Valentinus ini hidup di masa pemerintahan Kaisar Claudius II. Nah di masa pemerintahan Kaisar Claudius II itu tuh lagi banyak banget terjadi peperangan, karena ketika itu mereka tuh lagi menginvasi Britania Raya. Akhirnya butuh banyak prajurit untuk melakukan peperangan. Nah disinilah Kaisar Claudius II tuh membuat sebuah aturan yang
nggak bisa diterima sama banyak kalangan ya guys. Intinya peraturan itu nyebelin banget. Jadi Kaisar Claudius II tuh melarang para muda-mudi untuk menikah. Jadi mereka tuh nggak boleh nikah, cuman boleh berperang aja. Di sini banyak pihak lah yang menentang aturan tersebut. Ya salah satunya juga Santo Valentinus. Kalau mereka itu muda-mudi pada nggak boleh nikah, akhirnya malah banyak terjadi perzinahan kan. Apalagi di sini juga gimana sih, orang udah saling jatuh cinta tapi nggak boleh nikah, mereka cuman boleh berperang aja buat negara. Dan akhirnya secara diam-diam Santo Valentinus pun membantu para muda-mudi yang memang udah saling jatuh cinta dan mau menikah. Laun tindakannya Santo Valentinus yang secara diam-diam membantu menikahkan para muda-mudi yang udah saling jatuh cinta ini, akhirnya ketahuan lah sama Kaisar Claudius II. Santo Valentinus pun ditangkap, dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Nah meskipun udah masuk penjara, Santo Valentinus tuh kayak tetap jadi orang baik gitu guys. Dia tuh tetap ngebantu orang-orang yang dia temui di dalam penjara. Sampai akhirnya Santo Valentinus tuh kayak disayangin sama semua orang yang ada di penjara ketika itu. Nah salah satunya nih, Santo Valentinus tuh ngebantu anak dari kepala sipir penjara di tempat dia ditahan. Nah jadi si sipir penjara ini punya seorang anak perempuan yang gak bisa melihat atau buta ya guys. Dan Santo Valentinus tuh ngebantu deh buat nyembuhin sang anak dengan pengobatan alternatif dan juga kayak didoain gitu guys. Sampai akhirnya singkat cerita si anak ini berhasil ngeliat lagi. Nah di sini Santo Valentinus tuh dia tuh suka nulis surat gitu guys, nulis surat buat muda-mudi yang ada di Roma ketika itu, buat kalau kalian tuh punya cinta, buat dimotivasi gitulah, buat diperjuangkan. Nah karena si kepala sipir ini ngerasa utang budi sama Santo Valentinus, akhirnya dia itu maulah menyelundupkan surat-surat yang dibikin sama Santo Valentinus. Dia kirimlah ke para muda-mudi yang ada di Roma. Nah salah satunya ternyata Santo Valentinus tuh juga nulis surat buat anaknya si sipir penjara tadi, karena ternyata Santo Valentinus tuh kayak suka gitu sama si anak sipir penjara ini. Nah setiap akhir surat Santo Valentinus tuh selalu nulis kata-kata from your Valentines. Nah jadi hampir setiap hari ya guys, selama Santo Valentinus tuh hidup, selalu ada surat cinta yang dikirimkan ke muda-mudi di Roma, yang selalu ada akhir suratnya berbunyi from your Valentines. Nah itulah awal mula dari slogan from your Valentines yang selalu kita dengar di surat-surat hari Valentines sekarang ini ya guys. Begitu hukuman sudah ditetapkan ya guys, Santo Valentinus tetap harus menjalani hukumannya. Dan pada tanggal 14 Februari Santo Valentinus pun menjalani eksekusi matinya. Dan setelah sepeninggalan Santo Valentinus sudah nggak ada lagi tuh surat-surat dengan ending yang manis, yaitu from your Valentines. Nah akhirnya semenjak hari itu tanggal 14 Februari pun dirayakan sebagai hari kasih sayang atau Valentine's Day. Guys, sejarah dari hari Valentine's yang memang panjang banget. Awalnya dari ritual Gamelion, berubah jadi festival Lupercalia, festival Love Lotre, sampai akhirnya jadi hari Valentine's. Nah semoga kalian yang dengar video ini jadi tahu, dan kalian juga jadi bisa berpikir secara rasional apakah perayaan hari Valentine's itu boleh dilakukan. Karena secara dari sejarahnya tuh buat kita yang muslim ya guys udah beda banget. Dan kalau dipikir apakah ini juga cocok buat dibilang sebagai hari kasih sayang, terserah kalian gimana menanggapinya. Sekian cerita aku hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.